selanjutnya kita akan mencoba untuk mencari batas atas dan batas bawah. Nah, untuk menyelesaikan itu, coba kita buatkan rangkaian yang sama yang tadi. Ya. Kita membuat batas bawah dan batas atas untuk kurva ini adalah untuk memberikan gambaran nanti tertinggi untuk tegangan diodanya berapa, tertinggi untuk arus diodanya berapa. Nah, untuk mencari itu kita bisa buat dua asumsi yang mengibaratkan dioda ini adalah seperti dioda ideal. Jadi ingat ya, dioda ideal itu diasumsikan bahwa dioda ya itu sama dengan saklar ya. Jadi ada open, ada close. Nah, kondisi yang pertama, kalau misalkan dioda ini seperti saklar yang terbuka, misalkan seperti ini. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika dia seperti saklar yang terbuka, maka tegangan pada dioda, ya, saya buat warna yang lain. Ya, kalau misalkan di sini nanti kita gunakan alat ukur voltmeter, kita pengen mengukur berapa tegangannya. Ya, kalau kita open seperti ini, maka di sini tidak ada arus yang mengalir. Ya, tidak ada arus yang mengalir. Ingat yang di slide yang pertama tadi, kita punya Vs sama dengan V dioda plus VRL. Nah, karena tidak ada arus yang mengalir di sini, ya, maka di sini ya RL-nya ini adalah 0 ya. Tegangan pada beban ini nilainya adalah 0 ya. Sehingga kita bisa pastikan bahwa Vs adalah sama dengan Vd. Artinya nilai tegangan pada dioda ini adalah sama dengan tegangan sumber. Itu yang pertama ya. Saklar terbuka. Nah, yang kedua, saya kembalikan lagi. Ya. Yang kedua, ini ya, kita asumsikan saklar ini tertutup. Ya. Jadi di sini kalau kita pasang voltmeter lagi, ya, kita bisa turunkan rumus ya yang sebelumnya. Ya, karena di sini close, maka di beban ini ya, tegangannya akan sama dengan tegangan sumber. Jadi di sini V pada RL itu akan sama dengan V pada sumber. Ya, sehingga kita bisa munculkan di sini bahwa tegangan saklar atau tegangan pada dioda yang kita tadi asumsikan bahwa dioda ini adalah seperti saklar, maka tegangan pada dioda adalah sama dengan 0. Ya, diingat hukum Ohm yang sebelumnya, kemudian hukum Kirchhoff, kita bisa turunkan asumsi dioda ideal dengan kondisi yang pertama adalah saklar terbuka dan yang kedua adalah saklar tertutup. Ya, kembali lagi ke sini. Ya, yang pertama tadi kita asumsikan saklar yang terbuka ya. Ya, saklar terbuka tadi ya, V dioda adalah sama dengan V sumber. Ya. Jadi kita masukkan, ya, saya kasih batas dulu. Ya. V sumber kita turunkan rumus yang tadi, ya, rumus yang ini. Ya. V sumber sama dengan V dioda. Ya, seperti ini.
Sehingga kita bisa langsung munculkan bahwa V dioda adalah sama dengan 0, maaf ya, V dioda sama dengan 2 volt, maaf ya. V diodanya adalah sama dengan 2 karena sumbernya adalah 2. Yang pertama. Jadi di sini arusnya tadi tidak ada, perhatikan. Ya, arusnya di sini tidak ada. Ya, di sini arusnya adalah sama dengan 0. Kalau di sini ya, VD-nya yang sama dengan 0 atau tegangan diodanya pada sama dengan 0. Nah, di sini ingat bahwa yang pertama tadi V diodanya adalah sama dengan V sumber. Kemudian di sini I diodanya adalah sama dengan 0. Nah, di sini kita coba gambarkan. Ya, I-nya ada di sini 0. Ya, saya kasih warna hijau. Ya, 0 di sini, kemudian V diodanya di sini. Nah, kita punya titik yang pertama di sini. Ya, selanjutnya kita mencari asumsi yang kedua saat saklar ini di close. Di sini ada keterangan tegangan diodanya adalah sama dengan 0. Ya. Yang kedua tadi, ya, V diodanya adalah sama dengan 0 volt. Sehingga Vs sama dengan V dioda plus ID RL. Nah, V diodanya 0 sehingga Vs sama dengan ID RL. Sehingga kita bisa cari I diodanya sama dengan Vs per RL. Ya, maaf ya, ini dioda ya, bukan 0 ya. Nah, hasilnya berapa? 2 ya, per 100. Ya, 2 volt per 100 ohm. Hasilnya adalah 0,02 ampere atau saya tuliskan di sini 20 mili ampere. Ya, kita sudah punya beberapa hasil. Saya kasih warna hijau lagi. Jadi yang pertama tadi kita punya ini. Ya, kemudian ini. Maaf ya, kita punya kombinasi ini dan ini ya. Ini dan ini ya. Nah, titik yang kedua kita ambil dari tegangan dioda 0 volt. Ya, tegangan 0 volt di sini. Kemudian 20 mA ini di diodanya ada di sini. 20 ada di sini. Kita punya garis di titik di sini ya. Ya, kita bisa kasih notasi ini Q1 boleh, ini Q2 juga boleh, itu bebas ya. Nah, di sini kita tarik garis. Nah, ya, garisnya pasti nanti akan lurus seperti ini ya. Nah, jangan lupa sebelumnya kita punya kurva karakteristik dioda. Kurva karakteristik dioda yang menggambarkan bahwa arus itu akan mengalir pada saat tegangan batasnya terpenuhi, pada saat tegangan majunya terpenuhi. Sehingga kita bisa buat gambar ya, ketika yang pertama tadi ada titik Q ini ya, arusnya ya masih 0 sampai kemudian dia menyentuh tegangan 0,7 ya, ya, dia akan seperti ini. Nah, di sini adalah kurva ya, karakteristik dioda ya. Sedangkan yang ini adalah kurva garis beban. Kalau kita perhatikan ya, kurva karakteristik ini akan bersinggungan dengan kurva garis beban. Jadi nanti Anda bisa analisa hasil pengukuran dan hasil perhitungan Anda untuk nanti bisa membuktikan tentang teori dari kurva garis
beban pada dioda. Demikian, mudah-mudahan bisa memahamkan Anda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.